Ledakan pager di Lebanon yang terjadi sebulan yang lalu. Penggunaan tentara bayaran di perang Rusia-Ukraina. Rekrutmen tentara anak untuk perang sipil Sudan. Apa hubungan antara ketiga kasus tersebut? Menurut Komite Internasional Palang Merah, istilah unlawful combatant merujuk kepada anggota suatu kelompok bersenjata yang tidak memenuhi syarat untuk status kombatan. Dalam video kali ini, kami akan membahas 3 kasus penggunaan 3 jenis unlawful combatant yang berbeda. Dalam pembahasan ini, kami juga mengundang Ibu Aliuna Pratisti. Oke, saya Aliuna. Di sini diundang oleh teman-teman HIMA untuk berbicara tentang unlawful combatant. Saya sendiri dari Prodi, Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Unpad, dan mengajar di mata kuliah Perang Damai dan Politik Global. Mungkin karena itulah kemudian saya dipanggil oleh teman-teman HIMA di sini untuk berbicara soal unlawful combatant. Gitu. Pada tanggal 17 September 2024, terjadi serangkaian ledakan di Lebanon yang melibatkan ratusan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah, kelompok bersenjata yang didukung Iran dan telah berkonflik dengan Israel selama setahun terakhir dalam rangka retaliasi terhadap Perang Gaza. Ledakan ini terjadi hampir pada saat yang bersamaan di berbagai lokasi seperti Dahih dan Lembah Beka yang merupakan daerah operasi Hizbullah. Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 3:30 waktu setempat dan berlangsung selama hampir 1 jam, dengan banyak korban terluka saat mereka memeriksa pager yang berbunyi dan kemudian meledak. Jumlah korban nyawa yang dilaporkan sebanyak 12 orang dengan hampir 3.000 lainnya terluka. Keterlibatan Mossad, Badan Intelijen Israel, menjadi sorotan dalam kejadian ini. Harian New York Times melaporkan bahwa pager yang digunakan oleh kelompok Hizbullah di Lebanon dimodifikasi dalam operasi bersama antara Mossad dan Kementerian Pertahanan Israel. New York Times juga menyatakan bahwa bahan peledak seberat 1 hingga 2 ons disembunyikan di dalam pager dekat baterai dengan pemicu yang mengaktifkan ledakan saat menerima pesan tertentu. Pemerintah Lebanon menuduh Israel sebagai dalang serangan yang menargetkan Hizbullah, namun Israel menolak memberikan komentar terkait tuduhan tersebut. Penggunaan peledak di tempat yang penuh dengan sipil jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Namun, apakah penggunaan unlawful combatant, yakni mata-mata, juga bisa disebut pelanggaran? Unlawful itu adalah dia berada di luar hukum, dalam artian tindakannya sebetulnya tidak direstui istilahnya gitu ya, tidak berada pada jalan hukum. Konsekuensinya adalah mereka yang unlawful itu tidak dilindungi oleh hukum. Penggunaan mata-mata tidak dilarang keras oleh hukum internasional, tetapi juga tidak diakui sebagai taktik perang yang sah dan tidak dibenarkan ataupun dilindungi oleh hukum. Lalu, kenapa mata-mata dianggap unlawful? Mencurigai lawan dengan cara nyari informasi rahasia dan lain sebagainya, itu kan bukan hal yang satria. Dimana kalau misalnya kita berbicara soal perang gitu, hal yang paling utama adalah pride. Ya, pride seorang kombatan itu kan ada kesatriaannya itu sendiri. Nah, ketika melakukan hal yang curang, tentu saja itu hal yang sebetulnya tidak diinginkan dalam peperangan, tapi diperlukan. Tidak diinginkan, tapi diperlukan. Kajiannya Clausewitz misalnya, kita ketemu dengan salah satu cara untuk menghilangkan the fog of war, kabut peperangan yang bikin mata buta gitu. Dalam artian informasi kan, kita membutuhkan informasi sedetail mungkin. Yang mana ini kerja spy ada di sini. Nah, untuk mendapatkan akses informasi tadi itu kan tidak semerta-merta bisa dilakukan dengan cara yang lurus, yang lawful gitu. Makanya ada sebuah tindakan yang dilakukan di luar dari hukum itu, yang kemudian dilakukan oleh banyak pihak. Bahkan agensinya ada gitu loh. Tapi tindakannya sendiri itu unlawful. Unlawful dalam artian ketika seorang mata-mata tertangkap itu tidak dilindungi oleh hukum. Baik hukum Jenewa, hukum Den Haag ataupun hukum New York. Kita menemukan ya diapa-apain bisa gitu loh, karena tidak ada dalam hukum. Itu kan ada satu bab khusus atau satu buku khusus yang membahas tentang perlindungan tawanan perang. Nah, si perlindungan ini tidak berlaku baik untuk mercenaries dan juga mata-mata. Setelah mata-mata, mari kita membahas mercenaries atau tentara bayaran. Ketegangan Rusia-Ukraina sudah lama terjadi sejak tahun 2014 lalu ketika Rusia menganeksasi Crimea dan mendukung kelompok separatis di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Ketegangan semakin memuncak pada akhir 2021 saat Rusia mulai mengumpulkan pasukan besar di perbatasan Ukraina yang akhirnya memicu invasi skala penuh pada tahun 2022.
Invasi ini membawa dampak besar pada stabilitas regional serta memicu kecaman internasional terhadap agresi Rusia. Wagner Group, militer swasta asal Rusia, memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina sejak invasi Crimea pada tahun 2014 hingga sekarang. Mereka tidak hanya menurunkan personel sebagai kombatan, tetapi juga menyediakan dukungan logistik bagi militer Rusia. Untuk mengimbangi kekurangan personel, Wagner melakukan rekrutmen besar-besaran, termasuk menawarkan gaji yang tinggi hingga $10.000 per bulan dan pengampunan bagi narapidana yang bersedia bertempur sebagai frontliner di Ukraina. Wagner Group membantu Rusia menguasai kota-kota strategis seperti Bakhmut dan Soledar di kawasan Donbas, di mana sistem pertambangan bawah tanah Bakhmut menjadi aset strategis bagi Rusia. Namun, kelompok ini menghadapi krisis besar pada Juni 2023 ketika pimpinan Wagner, Yevgeny Prigozhin, meluncurkan pemberontakan terhadap militer Rusia, menuduh mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap kamp Wagner. Aksi ini mengejutkan Presiden Vladimir Putin dan para petinggi militer Rusia. Setelah kematian Prigozhin pada Agustus 2023, Wagner Group mengalami transformasi identitas dan berubah menjadi Korps Afrika Rusia. Mereka kini berfokus pada operasi di Afrika dengan keberadaan di negara-negara seperti Burkina Faso, Mali, dan Libya, serta rencana untuk mendirikan pangkalan militer di Republik Afrika Tengah. Kenapa mercenaries gitu masuk ke dalam Unlawful? Karena kan kalau peperangan itu harus atas dasar justifikasi politik ya. Dan ketika kita tahu keberadaan mercenaries tadi ada di sana untuk uang, itu menjadi tidak etik. Tentara bayaran ini digunakan kenapa? Karena biasanya mereka punya specific skill. Skill yang tidak dimiliki oleh kombatan, atau misalnya skill yang dibutuhkan oleh si negara itu untuk melakukan penyerangan atau strategis tadi, kepentingan strategis. Itu kan ada narasi bahwa dalam negeri Amerika sendiri, masyarakatnya sudah lelah untuk mensupport perang. Banyak warga kami yang mati sia-sia misalnya di Timur Tengah gitu. Nah, karena ada protes dari warga, maka untuk meredam protes-protes ini, pemerintah meng-hire PMC agar perang tetap berlanjut, tapi tidak diprotes oleh warganya. Kalau yang di Rusia, saya rasa strategis itu. Dia sifatnya strategis karena Wagner itu kan sangat skillful ya, dan secara kompetensi mereka sangat bagus gitu, penguasaan teknologi, penguasaan skill, dan kemudian itu yang digunakan oleh militer Rusia. Perang Sudan dimulai pada 15 April 2023 dan masih berlanjut sampai sekarang. Perang ini merupakan konflik antara dua faksi militer, yaitu militer Sudan yang setia kepada Jenderal Abdul Fattah al-Burhan yang merupakan pemimpin Sudan secara de facto, dan di sisi lainnya kekuatan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF yang mengikuti Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Sebuah konflik antara dua pria dewasa sepantasnya diselesaikan oleh dewasa secara dewasa, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Manusia, Siobhan Mololi, melaporkan bahwa anak-anak jalanan dan anak-anak dari keluarga miskin dijadikan sasaran rekrutmen oleh RSF. Tidak hanya merekrut kombatan, perempuan juga direkrut secara paksa atau bahkan diculik dan menjadi korban eksploitasi seksual. Rekrutmen anak oleh kelompok bersenjata tidak hanya terjadi di Sudan. Parahnya, hal ini terjadi di berbagai konflik di Afrika oleh berbagai pihak. Salah satu yang paling terkenal adalah Boko Haram, sebuah kelompok teroris yang beroperasi terutama di Nigeria, dikenal karena ideologinya yang ekstrim dan penolakannya terhadap pemerintahan serta nilai-nilai barat. Sejak berdiri pada awal 2000-an, kelompok ini telah melakukan serangkaian serangan brutal yang menargetkan warga sipil, lembaga pemerintah, dan institusi pendidikan. Sama halnya dengan Perang Sipil Sudan, salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari operasi Boko Haram adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara. Keterlibatan anak-anak dalam kelompok ini seringkali melibatkan penculikan, di mana mereka dipaksa untuk berperang atau dijadikan pelayan. Anak yang ditangkap kehilangan pendidikan dan masa depan mereka, serta mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka saksikan dan alami. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, di mana generasi muda terperangkap dalam konflik yang berkepanjangan, meningkatkan tantangan bagi upaya perdamaian dan rehabilitasi di kawasan tersebut. Mau tidak mau kita harus akui masih banyak digunakan sebagai tameng hidup misalnya. Namun dalam beberapa kasus kita menemukan anak-anak ini direkrut bahkan untuk jadi tentara, sehingga kita mengenal istilah child soldier, tentara anak. Ketika seorang kombatan berhadapan dengan anak-anak, itu kan akan
take a few seconds atau beberapa detik gitu ya, ragu-ragu apa yang harus saya lakukan. Nah, beberapa detik inilah yang kemudian digunakan oleh secara strategis gitu oleh tentara anak tadi atau siapapun itu di balik tentara anak itu yang berkepentingan untuk melumpuhkan lawannya. Jadi memang secara strategis dia menjadi sebuah senjata yang mematikan dalam konteks perang itu sendiri. Jadi alasannya kenapa pertama tadi sebagai shield dan yang kedua secara strategis memunculkan keraguan-raguan dari oponen, dari musuh. Seperti yang kita sudah lihat, unlawful combatant sebagai pihak yang berada di luar hukum selalu membuahkan banyak kontroversi seperti pelanggaran etik, hukum humaniter, dan hak asasi manusia. Mata-mata dan mercenaries tampaknya selalu berbuat sewenangnya tanpa memandang hukum. Apalagi penggunaan tentara anak sudah jelas melanggar hukum humaniter dan hak asasi manusia. Jika dilihat kondisi seperti itu, apakah mungkin untuk melarang seluruh penggunaan unlawful combatants? Dalam kasus ini apakah sampai pelarangan, saya rasa nggak mungkin sebuah konsensus internasional kemudian melarang mata-mata, karena secara praktikal gitu ini ada terus. Kita akan susah menemukan sebuah pelarangan yang saklek betul-betul gitu, yang strict gitu dengan mercenaries, karena pada beberapa kasus beberapa negara yang memang secara demografisnya kurang gitu membutuhkan ini. Tentu saja perkembangannya evolusi, dalam artian fenomena selalu mendahului hukum gitu, dan kita belajar dari itu. Kesini-sini mungkin perbedaannya adalah pengaturannya lebih jelas. Apalagi pengaturan untuk membedakan antara kombatan dengan sipil itu sudah sangat jelas ya, dan aspek-aspek mana saja yang harus dilindungi, aspek sipil mana saja yang harus dilindungi itu jelas. Dan tapi kemudian ada area abu-abu. Nah, di sini kita ketemu dengan mercenaries dan spy tadi. Mereka diperlukan, sangat diperlukan dalam strategi perang, tapi kemudian secara code of conduct dan justifikasi tadi menjadi debatable itu. Unlawful combatants, meskipun penggunaannya seringkali tidak etis, telah lama digunakan oleh negara untuk kepentingan strategis, dan sepertinya akan terus digunakan. Kita hanya dapat menunggu dan melihat apakah perhatian kepada kemanusiaan akan meyakinkan negara-negara untuk berhenti menggunakan taktik ini.